Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Habibi dari kelas Metodologi Penelitian A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil-hasil tugas dari pekan keempat sampai pekan keenam. Ya, langsung saja. Pada pekan keempat itu adalah merangkum tugas yang telah dikirim di sekolah. Adapun yang saya telah rangkum itu, tinjauan pustaka sangat penting dikarenakan yang pertama, salah satu langkah awal dalam merencanakan suatu pekerjaan penelitian adalah meninjau penelitian yang dilakukan sebelumnya di bidang minat tertentu dan bidang realisasi, analisis kuantitatif dan kualitatif. Kedua, sangat penting bagi setiap investigator untuk selalu up to date dalam informasinya tentang literatur terkait dengan masalahnya sendiri yang telah dilakukan oleh orang lain. Ketiga, menghindari replikasi studi temuan untuk mengambil keuntungan dari literatur yang serupa atau terkait dalam hal metodologi, teknik pengumpulan data, prosedur yang diadopsi, dan kesimpulan yang diambil. Keempat, sebagai sumber masalah studi, analogi dapat ditarik untuk mengidentifikasi dan memilih masalah penelitiannya sendiri. Tujuan tinjauan pustaka itu memberikan teori intens, penjelasan atau hipotesis yang mungkin berguna dalam perumusan masalah baru, menunjukkan apakah bukti yang sudah tersedia menyelesaikan masalah secara memadai tanpa memerlukan penyelidikan lebih lanjut. Ketiga, memberikan sumber untuk hipotesis. Keempat, menyarankan metode, prosedur, sumber data, dan teknik statistik yang sesuai dengan solusi problem. Kelima, menempatkan data komparatif dan temuan yang berguna dalam interpretasi dan diskusi hasil. Yang keenam, membantu dalam mengembangkan ahli dan beasiswa umum pendidik di bidang yang diselidiki. Ketujuh, memberikan kontribusi terhadap pengetahuan yang akurat dari bukti atau literatur di bidang aktivitas seseorang adalah jalan yang baik untuk membuat diri sendiri. Adapun sumber review literatur yaitu buku dan bahan buku teks, terbitan berkala, abstrak, ensiklopedia, almanak, buku pegangan, buku tahunan dan paduan, referensi jurnal internasional, kamus khusus, pusat informasi penelitian pendidikan atau EPIK, mikrofis, disertasi dan tesis, dan koran. Fungsi tinjauan pustaka. Frame konseptual dari referensi untuk perencanaan kembali, pemahaman tujuan-tujuan penelitian di bidang industri, petunjuk pendekatan penelitian, metode, instrumentasi dan analisis data, tingkat kemungkinan probabilitas dan keberhasilan penelitian, signifikasi dan atau kegunaan dari temuan, dan dengan asumsi keputusan dibuat untuk melanjutkan. Yang terakhir, informasi khusus yang diperlukan untuk menafsirkan definisi, asumsi, batasan, dan hipotesis dari penelitian ulang. Adapun jurnal yang saya ambil yaitu yang pertama, pengujian dan evaluasi alat tanam benih langsung model padi seeder tipe drum 12 baris sistem ditarik tangan untuk lahan sawah yang diteliti oleh D.A. Budiman. Yang kedua itu evaluasi penggunaan mesin tanam bibit padi atau rice transplanter sistem jajar legowo di lahan pasang surut yang diteliti oleh Sudirman Umar dan Sulha Pangaribuan. Yang ketiga itu pengujian mesin tanam padi sistem jajar legowo Jarwo transplanter di lahan rawa pasang surut yang diteliti oleh Sudirman Umar, A.R. Hidayat dan Sulha Pangaribuan. Ya, di sini tugas kelima. Tugas kelima itu tentang mencari state of the art dari masing-masing jurnal. Untuk jurnal yang pertama itu pengujian dan evaluasi alat tanam benih langsung model padi seeder tipe drum 12 baris sistem ditarik tangan untuk lahan sawah yang diteliti oleh D.A. Budiman
tahun dan tempat penelitiannya itu tahun 2016 di Tangerang. Metode penelitiannya itu kuantitatif. Objek penelitiannya alat tanam benih padi merek Galaxy, model padi seeder tipe drum 12 baris, sistem tarik hand pull paddy seeder atau HPPS. Perbandingan yang dijadikan alasan tinjauan penelitian itu, alat tanam benih padi ini digunakan untuk tanam benih padi pada lahan sawah siap tanam atau sudah terolah sempurna dengan kondisi lahan datar dan luas. Jurnal yang kedua itu evaluasi penggunaan mesin tanam bibit padi atau rice transplanter sistem jajar legowo di lahan pasang surut yang diteliti oleh Sudirman Umar dan Sulha Pangaribuan di Provinsi Kalimantan Tengah pada musim hujan 2016-2017. Metode penelitiannya itu kuantitatif, mesin tanam bibit padi rice transplanter, dan intinya itu hasil pengujian menunjukkan bahwa kinerja dari mesin transplanter Jarwo relatif baik dilihat dari keseragaman tanam 97,5%, jumlah bibit tertanam tiap lubang berkisar 2-3 batang per lubang, dan kedalaman tanam adalah 3,6 cm. Sedangkan jumlah lubang tidak ada, tanaman 1,92% dengan kecepatan laju mesin 2,34 km per jam. Kapasitas efektif mesin transplanter untuk mengerjakan 1 hektar sawah sebesar 0,15 jam. Efisiensi tenaga kerja sistem tanam jajar legowo dengan mesin transplanter Indo Jarwo di lahan pasang surut sebesar 80,43%, sehingga menekan biaya tanam sebesar 1.472.500 atau efisiensi biaya tanam 73,73%. Mesin tanam bibit padi transplanter Jarwo di lahan pasang surut dapat membantu mengatasi kelangkaan tenaga kerja tanam. Dan jurnal yang ketiga itu pengujian mesin tanam pada sistem jajar legowo Jarwo transplanter di lahan rawa pasang surut yang diteliti oleh Sudirman Umar, A.R. Hidayat dan Sulha Pangaribuan di Provinsi Kalimantan Tengah pada musim kemarau 2015. Metode penelitian kuantitatif yang diteliti itu mesin transplanter Jarwo, dan yang ditinjau hasil pengujian menunjukkan bahwa dengan kecepatan maju mesin 2,02 km per jam pada lebar tanam 80 cm atau 4 baris, kapasitas efektif untuk mengerjakan 1 hektar sawah sebesar 6,28 jam. Keseragaman tanam mencapai 98,08% dengan jumlah bibit tertanam tiap lubang berkisar 3-4 batang per lubang, dan kedalaman tanam adalah 4,2 cm, sedangkan jumlah lubang tidak ada tanaman 2,12% dan bibit mengambang 0,15%. Penggunaan transplanter Jarwo di lahan pasang surut dapat mengatasi keterbatasan tenaga kerja tanam. Yang ini adalah tugas ke-6, tinjauan pustaka. Adapun tinjauan pustakanya itu pada tahun 1984 di era pemerintahan Orde Baru, Indonesia berhasil melakukan swasembada pangan dan mendapatkan penghargaan dari Food and Agriculture Organization atau FAO di tahun berikutnya. Produksi beras nasional Indonesia pada saat itu mencapai angka sekitar 27, juta ton, sementara konsumsi beras dalam negeri masih sedikit di bawah, yaitu sekitar 25 juta ton. Dengan kata lain, masih terdapat surplus sekitar 2 juta ton beras di cadang. Di tahun 2020 ini, terobosan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang menjamin terwujudnya swasembada beras melalui percepatan tanam, khususnya tanaman padi di semua daerah pada musim tanam MT2 tahun 2020, yaitu 5,6 juta hektar lahan. Usaha pokok pembangunan pertanian bukan hanya meliputi pengembangan diversifikasi dan intensifikasi pertanian serta rehabilitasi pertanian, melainkan yang tidak kalah pentingnya adalah tersedianya inventarisasi sumber daya pertanian yang ada, termasuk di dalamnya teknologi yang mudah dioperasikan
yang sangat erat kaitannya dengan peningkatan pendapatan rumah tangga pertanian, peningkatan produktivitas kerja, kenyamanan dalam bekerja, peningkatan kemampuan pengusahaan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian, serta peningkatan kualitas produksi pangan dan gizi. Dalam mendukung pencapaian swasembada padi berkelanjutan, maka perlu dilakukan upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas tenaga kerja lapang, produktivitas lahan, perluasan lahan tanam dengan mengoptimalkan dana untuk meningkatkan penggunaan alat tanam pertanian atau Al-Sintan. Percepatan penggunaan Al-Sintan dimulai dari kegiatan olah tanah, pemberian air irigasi, penanaman, pemeliharaan dan panen, serta pelaksanaan jadwal tanam, panen, dan pasca panen. Aplikasi Al-Sintan yang paling sering digunakan pada tanaman yang pangan terutama padi adalah alat pengolah tanah dan panen yang perkembangannya sangat pesat sejak dekade 80-an hingga sekarang. Namun demikian, penggunaan Al-Sintan di tingkat petani masih terbatas. Petani umumnya masih menggunakan cara-cara manual dan sederhana dalam mengolah produk pertaniannya. Kondisi ini menunjukkan bahwa banyak faktor yang mempengaruhi kesiapan petani dalam penyerapan dan penerapan teknologi mekanisme tersebut. Untuk itu, perlu pengembangan Al-Sin tepat guna di tingkat petani dalam mendukung keberhasilan program peningkatan produksi beras nasional atau P2BN. Dan berikut adalah daftar pustakanya. Ya, itulah tadi presentasi dari saya. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Billahi wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.